Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, barokahnya, hidayahnya, inayahnya, sehingga hari ini kita masih bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim, bisa sharing, bisa saling mendoakan, semuanya karena rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu teruslah memuji Allah dengan segala kemahabesarannya, kemahakuasaannya, sehingga dengan itu Allah berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita. Karena dengan kesyukuran-kesyukuran yang diiringi dengan ketaatan-ketaatan, itu bisa memancing kenikmatan-kenikmatan berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar, tidak mau mengakui nikmat yang telah diturunkan kepadanya, ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mentarbiyah kita, mendidik kita, mengajari kita, mencontohkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang hamba, bagaimana kita harus menjalankan tugas sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bagaimana kita harus menjaga agama ini, kemudian melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Maka mudah-mudahan dengan semua itu kita diistiqomahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan nanti di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan tadi, sebentar lagi kita sudah memasuki satu bulan yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang kita banyak mendengar bahwa orang-orang saleh amat sangat bergembira. Para imam, para ulama berdoa jauh sebelumnya, 6 bulan sebelum Ramadan datang, sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Satu bulan yang dimana Allah buka segala keberkahan, Allah buka segala pintu-pintu kebaikan, Allah buka pintu sorga, bahkan Allah tutup pintu-pintu neraka. Kesempatan-kesempatan kebaikan bisa dilaksanakan. Segala hal yang baik mudah dilakukan. Segala hal yang ingin kita lakukan, kalau itu mengandung ketaatan kepada Allah, membaca Quran, qiyamul lail, sholat malam, saling membantu, mudah dilaksanakan. Maka jangan sampai bulan yang diburu oleh semua orang soleh ini, kita tidak dapat apa-apa. Dekan laik tengenti, mudahan temu sampai di bulan Ramadan. Mudahan temu puese, debu pas datang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, darak mau tak apa-apa, dindek sampai nana. Ya, bagaimana Imam Malik rahimahullah ketika Ramadan datang dia tutup tokonya, ya dia tidak buka-buka sampai selesai bulan Ramadan. Ada lagi sahabat yang senantiasa meminta kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan, ya kan? Kenapa, ya kan? Karena memang kesempatan mendidik diri, menambah keimanan, menambah kekuatan iman, menambah pundi-pundi kebaikan sangat terbuka di bulan Ramadan tersebut. Ya, maka sekarang kita ingin berbicara bagaimana seharusnya kita
bersiap memasuki bulan Ramadan. Seorang ulama yang bernama Amr bin Qais, dia berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Ya, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Dia berkata, sungguh beruntung siapa yang memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Ya, satu kalimat yang sangat luar biasa, tuba. Ya. Liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sangat beruntung orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki amalannya, memperbaiki sikapnya, memperbaiki tindakannya sebelum masuk Ramadan. Ya. Karena memasuki Ramadan dalam kondisi yang terbaik adalah dalam kondisi suci. Masuki bulan Ramadan dalam kondisi hati yang bersih, hati yang suci. Masuki bulan Ramadan dalam kondisi kita sudah membersihkan diri kita. Membersihkan lisan kita dari ucapan-ucapan yang mendatangkan kedosaan. Bersiam, ya kan? Didik lisan kita sebelum masuk Ramadan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Ya, mulai sibukkan diri kita, ya. Sibukkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena orang yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan pastilah tidak sempat melakukan perbuatan yang sia-sia. Sebaliknya gitu ya. Dengan sindik dan melakukan kebaikan pasti dia akan sibuk melakukan hal yang sia-sia. Sungguh nasihat yang indah. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, ya kan? Bertaubat sebelum Ramadan, ya. Kemudian Syekh Asy-Syinkiti ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apa hal yang terbaik yang kami lakukan sebelum kami memasuki Ramadan? Apa terlakuan sebelum masuk Ramadan? Ya, apa kesiapan sebelum memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dalam bulan itu turun Al-Quran, yang di malam bulan Ramadan itu ada malam yang senilai 1000 bulan. Apa yang kita lakukan? Kata Syekh Asy-Syinkiti menjawab muridnya, khairu ma yastaqbalu bihi muasimut ta'at kasratul istighfar. Sebaik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong datangnya musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, memperbanyak minta ampunan kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab ya kan, dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah. Ya, kedosaan menterbiasa, menterimpas gawe kemaksiatan, maka kemaksiatan itu yang membuat kita berat melakukan ketaatan. Simia itu males baca Quran karena seringnya kita membaca hal-hal yang dilarang oleh Allah. Malesnya kita beribadah, malesnya kita melakukan kebaikan karena kedosaan-kedosaan yang kita lakukan. Ya, jadi mulai sekarang jadikan hidup kita ini berkah. Ya, apa ciri kehidupan si berkah ini? Kata Imam Al-Ghazali, ciri kehidupan yang berkah itu ziyadatul khair. Ya. Tanda keberkahan hidup seseorang itu adalah bertambah kebaikannya. Ya. Jadi mana berombok sifat baik, tak senang kita melakukan kebaikan, maka hidup kita berkah. Ya, karena berkah ziyadatul khair, ya. Ya. Bertambah senantiasa kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Nah, itu namanya berkah, ya kan? Maka sebenarnya hidup berkah ini yang kita butuhkan, ya. Hidup berkah itu artinya hidup yang senantiasa ditolong, dimudahkan oleh Allah, itu dia. Jadi apa-apa minta berkah. Kepeng sekedik ruana mana berkah, bau itu berbagi. Apapun berkah itu pasti orang lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita
lakukan atau yang kita punyai, ya kan? Itu dia, Imam Al-Ghazali menyatakan itu ziyadatul khair. Kemudian makna berkah dalam Al-Quran dan hadis adalah langgengnya kebaikan. Langgengnya kebaikan, ya kan? Atau bertambahnya kebaikan, itu dia. Sebagaimana ayat dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk berbagai negeri mau beriman dan taat kepada Allah, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Nah, ini cara minta kehidupan si berkah. Satu-satunya cara agar berkah hidup kita adalah taat kepada Allah, ya. Itu kata Allah, walau amana ahlul qura amanu wattaqau, ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, maka kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari bumi dan dari langit maupun dari bumi. Nah, kita juga begitu. Kumbena po apa sih peduin ta becat na buwe, ya kan? Mau ite kepeng darak kenana, ya kan? Mau ite bantuan nguap saja, ya kan? Punya anak tidak menambah kebaikan buat kita, bertambahnya harta tidak membuat kita bahagia, punya suami juga tidak bertambah ketakwaan. Kenapa? Keberkahan, ya. Karena setiap pertambahan itu pada harusnya adalah menambah kebahagiaan. Ya, para gadis yang belum punya suami, ketika dia punya suami bertambah kebaikannya. Ya, keluarga yang bertambah, anaknya bertambah kebaikannya, bertambah kebahagiaannya. Begitu juga kita belum punya uang, tiba-tiba punya uang, harusnya bertambah kebahagiaan kita. Itu dia. Maka tanda hidup berkah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, ziyadatul khair. Jadi seharusnya pertambahan di dalam hidup ini menjadikan tambah baiklah kehidupan kita, tambah baiklah perkataan kita, tambah baiklah tindakan-tindakan kita. Lebih-lebih semakin bertambahnya usia kita, harusnya bertambah baik kita. Itu baru umur yang berkah. Nah, keringatan kita diri tanangka kita diri kita. Apakah pertambahan usia kita ini membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah atau bahkan semakin mengkufuri Allah? Apakah pertambahan usia kita ini menjadikan kita tambah banyak kebaikan kita ataukah tidak? Tapi berbeda dengan ibu-ibu di wali dakwah, alhamdulillah, ya kan? Sekarang saya nih kalau kesini nih malam-malam ini senang banget. Kenapa? Dengar di rumahnya Ibu RT itu suara ngaji, Masya Allah. Yang dulu hampir nggak pernah kedengaran. Lain mentak ketin, musik sawol ini. Dangdutan banyak, Allahu Akbar, itu kan. Alhamdulillah, berarti pertambahan usia kita ini menjadi berkah. Karena apa sekarang? Muncul kebaikan-kebaikan yang dimulai dari rumah. Kalau dulu, ya kan, sebelum kita mengaji, kebaikan-kebaikan berkumpul di masjid, sekarang sudah datang dimulai dari rumah. Alhamdulillah, ya kan, rumah menjadi terang benderang, ya kan, malaikat akan datang. Kenapa? Di sana dibacakan ayat Al-Quran. Saya pengen juga jalan-jalan ke belakang-belakang ini besok, ya kan. Siapa tahu di rumah itu terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Allah, itu hadiah yang luar biasa bagi kita semua. Mendengar ibu-ibu baca Quran. Bahkan kemarin kita bawakan Quran berapa itu habis katanya sudah, ya. Insya Allah kita akan berusaha lagi carikan Quran ini, ya kan. Carikan Quran yang agak besar, ya kan. Karena dua desa yang kita fokus ini, desa Tirtanadi sama di sini, ini animo membaca Qurannya Masya Allah. Di Tirtanadi sudah 70-an ibu yang sudah tergabung. Nah, sebelum puasa ini mereka lagi buat soto,
Ya, untuk sebagai semangatnya karena bisa mengaji, mereka membuat sutuh kelompoknya. Di sini baru berapa ini? Sayang di sini gurunya yang sedikit ya kan. Kalau di sana alhamdulillah karena banyak tamatan pesantren, jadi gurunya banyak, jadi bisa buat 5 kelompok di sana. Di sini 1 kelompok gurunya umuraka doang gitu ya kan. Oh, sudah 2 kelompok, alhamdulillah bertambah tuh dia. Jadi ziyadatul khairnya nampak di sini. Yang semula 1 kelompok sekarang 2 kelompok ya kan. Yang semula terdengar bacaan Quran hanya di rumah ini, sekarang di rumah-rumah yang lainnya terdengar bacaan Al-Quran. Ya, Masya Allah, ya kan? Jadi luar biasa. Inilah yang disebut hidup barakah. Maka kita kembali tadi, maka perlu kita melanggengkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu atau amal yang istiqomah walaupun sedikit. Ya, makanya ibu-ibu nanti walaupun sehari baru bisa baca 1 ayat terus. Daripada ngejar 1 halaman tapi cuma sekali seminggu, ya kan? 1 tapi terus, ya kan? Karena apa? Dengan kita membaca Al-Quran bertambah kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf itu? Ba 1 huruf, sin 1 huruf, mim 1 huruf. Berapa huruf tuh? Kali 10 berapa dia? 30 pahala. Ya kan? Belum tambah lagi alif, ya kan? Lam, nomor lamnya di situ. Kemudian A itu sudah berapa? Tinggal ibu kalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa kebaikan, sudah berapa pahala yang ditambahkan oleh Allah kepada ibu semua. Bonusnya, malaikat pun senang datang ke rumah ibu. Karena apa? Tadi bacaan Quran. Nah, itulah cara yang paling baik untuk kita menyambut Ramadan. Jangan hanya dakinya doang yang dibersihkan, ya kan? Ini kan kebanyakan masyarakat kita hari ini yang dibersihkan dakinya doang, daki tubuhnya doang. Ya kan? Rame-rame mandi di pesisir, ya kan? Mandi di pantai rame-rame bersihin daki, ya kan? Tapi ntar pulang juga dakian lagi, ya kan? Padahal yang harusnya dibersihkan adalah apa dia? Hatinya. Ya, hatinya yang harus dibersihkan. Maka jagalah ucapan kita, karena ucapan itu membentuk perbuatan. Ya, jagalah ucapan kita karena dari ucapan-ucapan kita itu membentuk perbuatan kita. Mentagi rancangnya kita berucap, maka perbuatan kita juga jelek, buruk dia karena kebiasaan dari ucapan. Ya, jagalah perbuatan-perbuatan kita agar dia jangan menjadi kebiasaan. Mentabiasa pegawaian sidina kena, maka dia menjadi kebiasaan tuh dia. Dari ucapan turun kepada perbuatan, dari perbuatan turun kepada kebiasaan, ya kan? Jadi jangan diremehkan, ya kan? Jangan diremehkan. Ya. Nah, kita sekarang ini karena mau menyambut bulan suci, Masya Allah, mulai kita belajar sekarang. Karena di bulan suci Ramadan adalah madrasah, sekolah semua. Ya. Kita sekolah di situ, ya kan, menimba ilmu banyak-banyak. Maka jangan nanti justru di bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan kita menjadi hilang, ya kan. Sebelum Ramadan kita biasa ngaji begini tiap minggu. Tiba-tiba datang bulan Ramadan, libur pula ngajinya. Wah, ini bahaya. Ya kan, bahaya ini berarti kurang. Ya kan? Nah, maka kita bilang nih, mau diteruskan nggak ngaji di bulan Ramadan nih? Ya, tinggal nanti waktunya yang dibicarakan. Yang mungkin nanti kalau disepakati pengajian kita pengajian duha, ya. Pengajian duha, kalau pengajian sore kan ibu-ibu pada buat makan untuk takjil, ya kan, buat buka. Maka nanti insya Allah kita akan rubah biar kebiasaan baik kita tidak hilang. Kita rubah dengan pengajian duha. Ya, jadi sebelum duhur itu kita ngaji, ya kan, kita ngaji dulu sini, ya kan, ngaji di sini, insya Allah, ya.
Jadi agak enggak berat juga ibunya Ai nanti nggak perlu disediain minuman nggak sih? Nah, kita ngaji ya. Nanti waktunya silakan mau hari Jumat kayak mau hari Ahad dibicarakan, tapi jangan sampai kebiasaan baik kita justru di Ramadan kita kurangi. Justru harus ditambah ya kan? Ditambah ya kan. Kalau kemarin kan belum mulai itu pengajian 2, nah kita akan mulai pengajian 2 insya Allah ya. Sebentar aja ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain harus bertambah gitu ya. Nah sekarang setelah kita mengerti itu, maka satu hal yang Allah ingatkan kita dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu wa iddat lil muttaqin. Wahai kaum mukmin, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian meraih ampunan dari Allah. Nih, yang pertama yang harus saya lakukan adalah bersegera. Bersegera meraih ampunan kah, becat-becat, minta mohon ampun kepada Allah. Becat-becat menggawe kebagusan. Cepat-cepat kita melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan kita ini akan melahirkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Yang ampunan Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga disediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ya kan? Surga itu disediakan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, ini dia ya kan. Sekarang mohon ampun, minta ampun kepada Allah ya kan. Mudah-mudahan ketika kita masuk Ramadan nanti dalam kondisi kita bersiap. Sebagaimana kita gelas ya, ketika kita ingin minum agar gelas itu terisi sempurna, maka kosongkan dulu gelasnya. Ya, kosongkan dulu gelasnya agar gelas itu bisa diisi dengan air. Nah, maka nanti sebelum masuk Ramadan, kosongkan dulu hati kita dari hal-hal yang membuat keimanan kita runtuh, berkurang. Kosongkan hati ya, kosongkan jiwa kita dari hal-hal yang membuat keimanan kita bisa rusak. Ya. Kosongkan hati kita dari kedengkian, kosongkan hati kita dari kejahatan, kosongkan hati kita dari hal-hal yang membuat orang lain tidak peduli dengan kita. Kosongkan hati kita dari kesombongan-kesombongan. Kosongkan hati kita dari hal-hal yang Allah nggak ridho kepada kita. Sehingga ketika hati kita kosong, masuk bulan Ramadan, semua masuk. Ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ramadan artinya dalam bahasa pembakaran. Jadi Ramadan itu artinya membakar. Apa kita bakar? Dosa-dosa kita bakar. Ya, keburukan-keburukan kita bakar. Maka di Ramadan itulah ya kan, semua dibakar. Bahkan setan pun dibelenggu oleh Allah. Ya, setan dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan untuk memudahkan orang-orang Islam menambah keimanannya. Ya, sufidat sayatin ya kan. Idza jaa Ramadan, kata Rasulullah dalam hadisnya, apabila datang bulan Ramadan ya kan, futihat abwabal jannah. Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Ya, kemudian Allah tutup abwaban nar. Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat sayatin. Dan Allah belenggu setan-setan. Nah, kalau sudah setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, lalu kita berbuat jahat, dibilang apa kita? Ite jadi dengan jahat ya. Ite setannya nanti. Ite. Nah, maka mari, masih kita punya waktu berapa ini? Ya, kalau hisab biasanya yang hisab ini
saudara kita dari Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sudah hisabnya di tanggal 2 April. Tapi nanti kita bisa lihat di hilalnya, ya kan? Hilal. Kalau hilal nggak kelihatan, baru sepakat menggunakan hisab. Tapi nggak salah hisab karena zaman canggih sekarang ini kan, bisa dihitung, ya kan? Tapi tetap yang pertama kali harus melihat hilal, ru'yatul hilal, melihat hilal. Nanti kita lihat hilalnya, ya kan? Ya, mau 1 derajat, mau 3 derajat, nanti kita lihat hilalnya, gitu ya. Baru kalau nggak kelihatan, mendung-mendung, baru dihisab, ya, baru dihisab, insya Allah. Tapi sudah ancar-ancar dari sekarang. Ibu-ibu yang belum membayar puasa, masih ada waktu fidyah. Ya. Ini pun kemarin kita juga mendapatkan fidyah jauh dari saudara kita di Belanda, menggunakan euro. Sudah, ini juga sudah masuk lagi. Ada permintaan untuk membayar fidyah, nanti kita di sana saja di anak-anak yatim yang ada di Tirtaradi. Ada 10 hari dia fidyah, ya kan? Juga akan. Nah, di sini ibu-ibu yang belum bayar fidyah atau yang yang tidak mampu bayar fidyah, berkabar. Jangan sampai ibu-ibu kita tidak bayar fidyah, berkabar. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa menggantikan fidyahnya itu. Itulah gunanya kita berjamaah. Ya. Jadi siapa yang belum puasa atau orang tua kita yang kita tahu belum bayar fidyah, masih ada kesempatan untuk bayar fidyah. Intinya sebelum kita masuk Ramadan ini, kita bersihkan diri kita dari segala hal-hal yang merusak keimanan kita. Bersihkan lisan kita, bersihkan tindakan kita. Dan sebagaimana nasihat dari Syekh Hashim Fikri tadi, dia katakan bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi Ramadan. Kata beliau, yang paling baik adalah meminta ampun kepada Allah. Ya kan? Jadi minta ampun gak hanya sekali, terus. Setiap sudah ingat, istighfar kepada Allah. Setiap melakukan kesalahan, istighfar kepada Allah. Ya, dan di dalam melakukan kebaikan jangan lihat ucapan manusia. Ya, hari pas tersampean, tidak mungkin kita bisa membuat manusia setuju semuanya. La salamah min kalamin nas. Tidak ada orang selamat dari ucapan manusia. Mau baik, mau buruk, arak doang mau katakan. Maka mari kita gunakan kalimat dari Imam Syafi'i rahimahullah, ridon nas goyatun la tudrak. Ya, membuat semua manusia sepakat dengan apa yang kita lakukan, hal yang tidak mungkin. Arak doang dek demen, ya, arak si senang, arak si dek senang, ya kan. Jadi sekarang di dalam melakukan kebaikan sudah lurus ke depan, laksanakan saja. Kalau dia senang, alhamdulillah. Kalau dia tidak senang, doakan. Mudah-mudahan nanti dia juga senang, ikut melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan. Kita harus pandai memanfaatkan waktu kita. Karena waktu ini akan berlalu, ibu-ibu, ya. Lantar ji'al ayyamul lati madad. Nggak akan kembali hari-hari yang telah lewat. Jadi pandai-pandailah kita menggunakan waktu. Manfaatkan waktu hidup kita yang hari ini untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak istighfar, memperbanyak hal-hal yang baik sebelum Allah memanggil kita. Karena kita nggak pernah ngerti kapan Allah panggil kita. Entah esok, entah nanti, atau entah kapan. Dan sebaik-baik yang kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa kita pasti akan mati, berbekal. Ya. Dan bekal yang paling terbaik adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Ya, takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dalam rangka kita menyambut Ramadan. Insya Allah nanti kajian-kajian kita berikutnya, Allah masih memberikan jalan buat kita, berikan umur kepada kita. Kita akan kaji tentang masalah-masalah puasa, Ramadan segala macamnya. Ini kita anggap sebagai tahfidz Ramadan kita. Hal yang harus kita persiapkan sebelum menyambut Ramadan itu adalah tadi sebagaimana yang kita sampaikan, perbanyak kebaikan, perbanyak istighfar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.